Bahasan tugas 2, nomor 1, dua cangkir X dan Y terbuat dari logam yang sama dan saling tersangkut dengan X berada di dalam Y. Agar keduanya mudah dipisahkan, tindakan manakah yang harus dilakukan? Agar X dan Y ini bisa dipisahkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, si X itu harus mengecil atau bahasa lainnya mengerut. Gimana caranya? Caranya dengan mendinginkan si X-nya. Atau bisa kita katakan dengan cara memasukkan es ke dalam cangkir X. Karena ketika dimasukkan es ke dalam cangkir X, ya si X-nya akan menjadi dingin. Cara yang kedua, dengan cara memuaikan si Y. Atau bisa dikatakan cangkir Y itu harus memuai atau membesar. Gimana caranya? Dengan memanaskannya. Atau bisa dikatakan dengan cara memanaskan cangkir Y di atas kompor, maka Y ini akan memuai sehingga X dan Y bisa dipisahkan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. B. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tutup botol dari logam yang terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol. Nah, begini logikanya ya. Koefisien muai besar itu menyebabkan ukuran hasil pemuaian lebih besar. Sementara koefisien muai kecil itu menyebabkan ukuran hasil pemuaian lebih kecil. Berdasarkan fakta di soal, kan katanya tutup dan bibir botol akan memuai jika disiram air panas. Di sini, apa yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, tutup bisa dibuka jika pemuaiannya lebih besar dari bibir botol. Karena kalau pemuaian lebih besar kan bisa terbuka itu tutup botolnya. Gimana cara pemuaiannya si tutup botol itu lebih besar daripada si bibir botol? Caranya, si tutup botol itu nilai koefisien muainya harus lebih besar daripada nilai koefisien muainya si bibir botol. Jadi jawabannya yang mana harus sesuai dengan yang hijau ini. Lebih besar daripada koefisien muai mulut botol kaca. Nah, benar nih. Atau bisa dibilang mulut botol kaca sama dengan bibir botol ya. Nah, kalau yang B, lebih kecil daripada koefisien muai mulut botol kaca. Nah, itu membuat pemuaiannya si tutup botol itu lebih kecil. Kalau pemuaiannya si tutup botol lebih kecil daripada si mulut botol kaca, yang ada susah dibuka si tutup botolnya. Lanjut nomor 3. Danis memanaskan keping bimetal yang terbuat dari dua logam berbeda. A dan B keping tersebut melengkung ke bawah seperti pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kita udah belajar bahwa jika dipanaskan, bimetal akan bengkok ke arah koefisien muai kecil. Jadi bisa dikatakan si B ini koefisien muainya lebih kecil. Kalau si B koefisien muainya lebih kecil, jika dipanaskan, pemuaian si B ini akan lebih kecil daripada pemuaiannya si A. Jadi mari kita lihat yang mana yang benar. Logam B memuai lebih besar, salah, harusnya lebih kecil pemuaiannya si logam B karena koefisien muainya lebih kecil. Logam A memuai lebih besar daripada logam B. Nah, benar nih. Lanjut nomor 4. Perhatikan tabel. Berapakah jarak tempuh dan perpindahan benda dari detik kedua hingga detik kelima? Jadi fokus ke detik kedua hingga detik kelima. Yang pertama jarak tempuh, apa itu total panjang lintasan. Detik kedua hingga detik kelima. Ini sudah kakak tandai ya. Dari 11 ke 8 itu panjang lintasannya 3 cm. Dari 8 ke 14 itu panjang lintasannya 6 cm. Dari 14 ke 7 itu panjang lintasannya 7 cm. Jadi panjang lintasan total 3 ditambah 6 ditambah 7 atau 16 cm. Yang mana jawabannya udah pasti A. Kalaupun kita hitung kembali perpindahannya, kan posisi awalnya di 2 second, karena kan detik kedua ya. Berarti di T sama dengan 2 second. Jadi posisi awalnya 11 cm, lalu detik kelima posisi akhirnya 7 cm seperti ini. Lalu perpindahannya akhir dikurang awal 11 dikurang 7. Oh, ini ada salah ini ya. Akhir dikurang awal bukan 11 dikurang 7 harusnya. Tapi 7 dikurang 11. Ada kesalahan. Akhir dikurang awal. S2 dikurang S1. Berarti 7 dikurang 11. 7 dikurang 11 adalah minus 4.
Jadi mungkin kakak salah ketik, ini harusnya minus 4 cm. Jadi jawabannya A, tapi ada perbaikan sedikit. Berikut adalah grafik bla bla bla. Pada tahap manakah zat mengalami proses mendidih? Oke, kita baca ulang. Berikut adalah grafik suhu terhadap kalor pada proses pemanasan es batu. Ketika dikatakan proses pemanasan es batu, berarti wujud awal es batu itu kan berarti padat. Seperti itu. Pada tahap manakah zat mengalami proses mendidih? Mari kita baca. Mari kita simak fakta berikut dari konsep yang sudah kita pelajarin. Perubahan wujud itu terjadi saat suhunya tetap. Suhu tetap itu adalah kurva yang mendatar. Lalu perubahan suhu terjadi ketika wujudnya tetap. Perubahan suhu itu ketika kurvanya naik. Jadi fokus ke perubahan wujud yang adalah kurva mendatar. Jadi jawaban yang mungkin itu yang pertama dan yang kedua, BC atau DE. Nah, mari kita lihat kembali. Kita sudah memprediksi BC atau DE, 1 atau 2. Pada proses BA itu adalah proses kenaikan suhu, di mana wujudnya itu, wujud es batunya padat. Lalu BC itu adalah proses dia meleleh. Jadi kan ini kan es batu, naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Ini es batu kemudian diberi kalor sehingga dia meleleh. Jadi ini adalah proses mencair. Dimana kan setelah mencair dia akan menjadi air. Seperti itu. Lalu dipanaskan hingga mencapai titik didih. Di sini dia masih air, diberi kalor dia akan menguap. Dia akan menjadi uap air. Jadi pada tahap manakah zat mengalami proses mendidih? Ya ini proses DE. Lanjut nomor 6. Soal yang sama. Pada tahap manakah zat mengalami proses melebur? Tadi udah jelas ya, BC ya. Jawabannya B. Nomor 7. Pada tahap manakah zat mengalami proses kenaikan suhu? Kenaikan suhu itu kurvanya naik ya. Berarti BA sama CD. BA dan CD. Lanjut nomor 8. Seekor kelinci bergerak dengan kelajuan 10 meter per second selama 2 jam. Hitunglah jarak tempuh kelinci tersebut. Jadi kelajuannya 10 meter per second, waktu tempuhnya 2 jam. Nah, ini meter per second, ini jam. Satuan dari kecepatan itu kan di sini kan second ya. Ini kan waktu ya. Ini second, ini jam. Ada perbedaannya. Ini second, ini jam. Harus kita samakan terlebih dahulu. Gimana caranya? Cara yang pertama itu bisa kita ubah 10 meter per second ke kilometer per jam. Gimana caranya? Dengan mengkalikan dengan 36 per 10. Setelah kita kalikan, ini kan coret ya, 10 bagi 10, 1, tersisa 36. Berarti jawabannya 36 km per jam. 10 meter per second sama dengan 36 km per jam. Ini waktunya 2 jam, maka jarak tempuhnya S sama dengan V kali T. 36 kali 2, 72 km. Kenapa kilometer? Karena kecepatan yang kita pakai atau kelajuan yang kita pakai kilometer per jam. Yang mana kan ini 36 ya. 36 ini adalah kilometer per jam. Jadi kilometer itu kan satuan dari jarak tempuh. Itulah kenapa jarak tempuh satuannya kilometer. Lanjut nomor 9. Livia berlari dengan kelajuan 36 km per jam. Hitunglah waktu yang dibutuhkan Livia untuk menempuh jarak sejauh 100 meter. Jadi kelajuannya 36 km per jam, jarak tempuhnya 100 meter. Tentu berbeda ya, ini kilometer, ini meter. Jadi harus kita konversi. Tadi sudah kita dapat ya angkanya sama dengan 10 meter per second. Ini sama dengan nomor 8 tadi. Jadi waktu tempuhnya S per V 100 dibagi 10, yang ini kita pakai. Kelajuannya 10 detik. Kenapa detik? Karena ini second di sini. Jadi secondnya muncul kembali di si jarak di si waktu tempuhnya. Seperti itu ya. Oke, cukup.